Shalom. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Karena kita semua datang di dalam nama Yahweh Tuhan semesta alam. Ya, kita akan ada dengan kebenaran firman yang saya beri judulnya Emunah, faith atau iman. Nah Bapak Ibu, selama ini kita hanya batas tahu bahwa iman itu kepercayaan yang besar. Hanya sebatas itu. Kenapa? Karena kitab yang dipegang sama kita, yang sekarang kita udah pakai HP suci ya, tidak kitab suci lagi kebanyakan. Itu semua di dalam terjemahan demi terjemahan, itu semua hanya sebatas penggambaran umum. Tapi karena kita menyembah Tuhannya bangsa Israel, kita akan melihat dari pola pandang mereka dengan pola Ibrani. Sebenarnya kata iman, kalau bahasa Inggrisnya faith, kalau bahasa aslinya emunah, itu seperti apa? Nah, kita akan mendapatinya kalau kita terus ada di dalam pembelajaran. Ya Bapak Ibu, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dan para rasul itu berkata kepada Yesua, "Tambahkanlah iman kepada kami." Lalu Yesua berkata, "Sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon murbei ini, tercabutlah dan tertanamlah ke dalam laut, maka dia taat kepadamu." Kita lanjut di dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara itu, melainkan juga pada gunung ini. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu, seberapa yang kamu minta dalam doa dengan beriman, kamu akan menerimanya." Satu ayat lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab dalam hal inilah para leluhur telah dijadikan kesaksian dengan iman kita, mengerti bahwa zaman-zaman telah dipersiapkan oleh firman Elohim, sehingga hal-hal yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata. Amin. Dari 3 ayat ini, Saudara semua, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang terkasih di dalam Yeshua Mashiach, kita akan belajar tentang iman dari pola pandang Ibrani, yaitu pola dari akar yang asli. Selama ini kita hanya tahu paling tinggi di bagian Ibrani pasal 11 ini, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, bagaimana dengan pola pandang dari Ibrani? Ini Bapak Ibu, di bagian atas ini bahasa asli dari bahasa Ibrani tentang arti atau definisi dari iman. Ya, saya pelan-pelan ya supaya kita bisa belajar sama-sama. Di sini dikatakan, "Ki ha-emuna hi bitakon bemashen sape lo weho kakot kakat di barim she enam mirim." Artinya di dalam bahasa Inggris, di sini saya ada garis bawahi ya, bitakon sama hokakat. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction, certainly proof of things not seen. Yang artinya kalau diterjemahkan, dengan iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang diharapkan, dan keyakinan, kepastian, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya seperti apa Bapak Ibu? Dengan iman ketika kita baru mengharapkan sesuatu, di situ ada kepastian jaminan bahwa kita pasti mendapatkan walaupun yang kita harapkan belum kelihatan.
Nah, kalau kita bandingkan dengan ayat tadi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, hanya sebatas dasar dari semua yang diharapkan. Tetapi kalau kita lihat dari akar Ibraninya, di sini ditulis bitakon. Bitakon dalam bahasa Inggris itu the assurance. Assurance dimaksud adalah jaminan. Berarti iman kita itu terjamin. Percayalah bahwa waktu engkau beriman, engkau sudah menerima walaupun belum kelihatan. Ada yang mengalami? Belum kelihatan tapi sudah terjadi. Itu iman yang dahsyat. Hari ini sesuai apa yang sudah kita baca di awal tadi, engkau akan bisa memindahkan gunung. Bahkan engkau bisa mencapakan pohon murbai. Dan itu pasti terjadi. Itu benar-benar terjadi ya Bapak Ibu. Itu bukan perumpamaan. Benar-benar gunung masuk di dalam laut. Tapi kalau kita bisa mengaplikasikan pengertiannya adalah masalah kita bisa selesai hanya dengan kita beriman bahwa Yesus pasti tolong dan kita mampu lewati masalah. Amin. Di sini saya berharap kita bisa memahami bahwa iman itu, kita beriman itu adalah jaminan untuk apa yang kita harapkan sudah pasti, punya kepastian dan keyakinan juga bukti dari semua yang belum kelihatan. Jadi waktu kita beriman, sekalipun belum kelihatan, percayalah kita sudah menerimanya. Nanti kita akan belajar terus Bapak Ibu. Nah tadi kita sudah baca bahwa di dalam kitab Lukas tadi ayat Lukas 17 bahwa kalau iman sebesar biji sesawi. Nah Bapak Ibu, ada yang sudah lihat biji sesawi? Sudah. Waktu beli sesawi, lihat dapat bijinya di bagian bunganya gitu. Nah, tapi kan kita tidak tahu biji sesawi yang dimaksudkan oleh Yesua ini biji sesawi yang bagaimana? Setuju? Selama ini kan kita cuma yang penting besar sebesar biji sesawi. Tapi kan kita tidak tahu. Nah hari ini kita akan terus belajar tentang apa yang sudah kita baca tadi. Ada beberapa biji sesawi, jenis sesawi ya. Yang pertama sesawi putih, nama latinnya itu Sinapis alba. Yang kedua sesawi hitam atau Brassica nigra. Dan yang ketiga sesawi India, Brassica juncea. Nah ini ada 3 biji sesawi dengan modelnya. Kira-kira yang mana yang Yesua maksud kalau imanmu sebesar biji sesawi? Yang mana? Ada yang tahu? Sawi pintar. Yang dimaksud oleh Yesua adalah biji sesawi hitam, Brassica nigra. Karena biji sesawi ini sangat kecil dibanding dengan biji sesawi putih dan India punya, yang hitam ini paling kecil. Bayangkan seperti ini Bapak Ibu, dia hanya seutil di bagian kalau kita pegang dengan 2 jari. Hanya diminta iman sebesar ini. Saya percaya di tempat ini, kalau sampai nanti seterusnya menanti kedatangan Tuhan Yesua yang pasti akan datang menjemput kita, kita bisa berikan iman yang lebih besar dari biji sesawi. Amin. Bukan segenggam ini, tapi memang waktu Yesus dapati kita punya iman paling besar. Ya, jadi memang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus selama ini yang kita dengar, yang kita sudah tahu bahwa iman sebesar biji sesawi itu adalah biji sesawi hitam, karena dia punya ukuran yang sangat kecil. Kalau ukuran sebesar biji sesawi saja kita bisa campakkan gunung. Apapun hari ini masalahmu, apapun hari ini tantanganmu, engkau pasti bisa melewatinya. Kalau imanmu besar sebesar biji sesawi, tetapi beriman di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, kita akan lanjut Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam kitab Yasher. Kitab Yasher ini kitab orang jujur yang ditulis di dalam kitab Yosua. Itu tidak ada karena memang kitab-kitab ini sengaja disembunyikan, tapi terpujilah Bapak Yahweh sudah dibukakan. Hari ini kita baca dalam Yasher 1 ayat 14 dan 15. Anak
anak laki-laki itu bertumbuh besar, dan ayah mereka memberi mereka tanah milik. Kain adalah seorang penggarap tanah, dan Habel pemelihara kawanan domba. Dan setelah berlalu beberapa tahun, maka mereka membawa sejumlah persembahan kepada Adonai. Dan Kain membawa dari hasil tanah, dan Habel membawa dari anak-anak sulung kawanan dombanya, dari yang tambun-tambun. Maka Elohim berpaling dan condong kepada Habel dan persembahannya, dan api turun dari Adonai dan Samaim dan membakar habis persembahannya. Persembahan siapa yang diterima? Habel. Kita sangat tahu ya. Kita bandingkan dengan Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah suatu persembahan bagi Yahweh dan Habel. Ia juga sendiri membawa dari yang sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun, dan Yahweh berkenan kepada Habel dan persembahannya. Satu lagi, kita akan belajar dalam Ibrani 11 ayat 4. Dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada Kain. Olehnya dia telah dijadikan kesaksian sebagai orang yang benar ketika Elohim memberi persetujuan atas persembahannya itu. Dan melalui hal itu ia masih berbicara sesudah meninggal. Habel itu punya darah masih berbicara, Bapak Ibu, setelah dia meninggal. Mungkin tidak tercatat di kitab yang kita pegang, tapi kitab Yasar ada. Hari ini kita akan belajar kenapa Habel itu punya persembahan diterima. Banyak yang sudah kita tahu ya, tapi kita akan lihat bagaimana tentang kata emunah ini sampai Habel punya persembahan diterima dengan ayat-ayat firman yang sudah kita baca. Ada contoh iman paling banyak di kitab Ibrani. Saya cuma ambil 3 tokoh saja. Salah satunya Habel. Ya, kita akan belajar iman Habel ketika mempersembahkan korban bakaran bagi Bapa Yahweh. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan sedangkan Kain tidak? Selama ini kan kita sudah belajar bahwa Kain itu mempersembahkan bukan yang sulung, benar ya? Nah, bukan yang terbaik, tapi tadi firman berbicara bahwa Habel memberikan persembahan yang terbaik. Sementara Kain, apakah dia memberi yang tidak baik? Saya mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, ini sama-sama kita menyembah Bapa Yahweh. Kita dikasih konfirmasi untuk hal-hal yang sama. Minggu depan kita bawa ini ya, untuk kita makan bersama dan sebagainya. Pasti kita semua kita pasti membawa semua yang terbaik. Setuju? Kita pasti bawa, kita mau bawa minuman, kita bawa makanan supaya kita makan bersama. Tapi kenapa ada yang diterima dan ada yang tidak diterima oleh Bapa Yahweh? Contohnya pada Kain dan Habel ini. Kenapa persembahan mereka itu tidak diterima sama-sama? Hanya Habel, Kain tidak. Kalau dilihat di dalam kitab suci, kita tadi sudah baca, Bapa Yahweh itu condong kepada persembahan Habel karena itu terbaik. Pertanyaannya, Kain kasih yang terbaik atau tidak? Saya percaya Kain juga kasih. Tapi kalau kita lihat ayatnya, di situ dibilang Habel memberi yang terbaik. Akhirnya asap dari persembahan korban bakaran Habel, asapnya naik membumbung sampai ke Samaim. Tadi kita baca ya, Samaim atau langit itu adalah tempat tertinggi. Siapa yang duduki? Bapa Yahweh. Berarti persembahannya naik sampai di Bapa Yahweh. Berarti Bapa Yahweh sungguh-sungguh disenangkan dengan apa yang dipersembahkan oleh Habel. Mengapa sampai Habel punya persembahan saja? Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Habel memberi persembahan itu pakai hikmat. Kenapa pakai hikmat? Karena dia memberi apa yang diminta oleh Bapa Yahweh. Aplikasinya untuk kita itu apa? Kita tadi waktu sebelum ada di Daftar Elohim ini, kita ada pujian dan penyembahan. Setuju ya tadi?
Nah, pada waktu kita ada di dalam proses pujian dan penyembahan, untuk baik tim musik juga jemaat yang datang, pertanyaannya sama-sama kita memuji dan menyembah, tapi apakah persembahan kita itu terbaik atau tidak? Itu masing-masing dideteksi sama Tuhan. Dari tim musik tidak bisa bilang, oh karena saya berdiri di depan sini, yang sana menyembahnya bagus, yang ini tidak bisa. Karena yang disembah itu Bapak Yahweh, bukan yang di depan sini. Jadi mari jangan sampai kita hanya membawa, tapi itu bukan sesuai dengan permintaan Bapak Yahweh. Habel itu punya persembahan diterima karena yang dia beri, persembahan Habel diterima. Dia tahu apa yang dikehendaki Elohim. Di dalam persembahannya ada unsur kehidupan, yaitu darah. Makanya kita dilarang makan darah, karena kalau ada darah di situ ada unsur ya. Siapa yang masih makan haskel? Kalau makan daging ayamnya belum digoreng sampai di bagian dalam masih ada darah, buang, jangan makan. Karena itu tidak baik dan tidak disetujui oleh Bapak Yahweh. Hari ini Bapak Ibu sekalian, setiap yang namanya persembahan atau korban untuk Bapak Yahweh harus ada unsur, harus ada unsur kehidupannya, itu darah. Setiap persembahan kita yang kita bawa setiap kali kita beribadah, bawalah persembahanmu dengan tanda kehidupan. Jangan sampai waktu engkau ada di dalam ibadah, engkau belum selesaikan hatimu waktu engkau belum masuk di dalam rumah ibadah. Berarti persembahanmu tidak diterima oleh Bapak Yahweh, karena hatimu yang penuh dengan kebencian dan kekesalan itu adalah persembahan yang tidak direstui oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh hanya mengindahkan persembahan yang hidup. Hidupnya waktu apa? Saat hatimu lagi sudah dibenahi sebelum engkau bawa persembahan. Hari ini kita semua masing-masing mendeteksi hati kita, baik tim musik di depan, baik juga jemaat yang datang. Karena kalau kita memberikan persembahan, ada korban yang harus kita bawa. Ada korban yang harus kita bawa. Ada yang harus kita korbankan. Orang-orang yang melayani di sini, mereka bukan melayani dengan kuat mereka. Karena setiap 1 minggu sekali ada doa pergumulan dan puasa untuk mereka berdiri supaya dilayakkan di hadapan Bapak Yahweh. Bukan yang penting kita bisa menyanyi, kita bisa melayani, yuk sama-sama. Ingat, persembahanmu percayalah tidak akan diterima kalau tidak ada unsur kehidupan. Sama-sama kita bawa persembahan, tapi Tuhan mengindahkan yang kehidupan. Mau dan tidak mau, suka dan tidak suka. Hari ini kalau engkau melepaskan kekesalan di hatimu, kalau ada kekecewaan, kalau ada masih hal-hal yang tersimpan di dasar hatimu yang belum selesai, kalau engkau tidak lepaskan mulai dari saat ini, sampai Yesua datang, persembahan satu pun tidak diterima. Dan mohon maaf, tidak ada iman yang bisa membawa engkau naik ke Samaim. Kalau amin berarti mau berubah. Kalau tidak bilang amin berarti masih simpan semua rasa sakit. Ingat, sama-sama kita melayani. Di sini tidak ada yang tinggi dan rendah. Oh ya, soalnya ini yang memimpin, ini yang begini, tidak ada. Semua kita sama di hadapan Bapak Yahweh. Hanya kita dikasih tanggung jawab masing-masing. Nantinya masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Bapak Yahweh. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau mengorbankan sesuatu, pasti ada yang kita harus bayar. Ada waktu, ada pikiran, ada tenaga, ada keuangan. Mungkin saat ini ada teman-teman yang WA, ada komunitas, tempat-tempat kita bergaul, tapi kita memilih untuk mungkin sekitar 2 jam kita duduk di kaki Tuhan. Itu waktu yang kita bayar untuk Tuhan. Dan waktu kita tinggalkan semua kesenangan kita, korban bakaranmu itu korban yang hidup. Mungkin kita capek karena banyak pekerjaan.
Tapi kita buru-buru karena kita rindu hadirat Tuhan. Mungkin kita mengalami mujizat, kita orangnya tidak bisa bersaksi karena malu di depan orang. Tetapi pada waktu kita berdiri untuk menjadi kesaksian, yang tadinya kita merasa malu dan karena tidak biasa, semua kesaksianmu akan hidup dan itu menjadi berkat bagi orang. Karena engkau mengalami, waktu kita bersaksi hari ini, percayalah bahwa engkau lagi mempersiapkan mujizat untuk kau bersaksi di waktu yang akan datang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini bukan fisik yang Tuhan lihat, bukan persembahan fisik yang Tuhan lihat, tapi persembahanmu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Makanya Bapak Yahweh dalam Yesua ngomong gini, kalau engkau membawa persembahan, selesaikan dulu seterumu, setelah itu baru bawa persembahanmu, supaya persembahanmu hidup, itu maksudnya. Nah, kita bisa saja deteksi apakah persembahan kita sudah diterima apa belum ya. Saya ini mau lepas hati, kekecewaan saya mungkin ada tadi dengan marah-marah kepada suami, anak-anak, itu terganggu loh Bapak Ibu. Tapi waktu kita betul-betul lepas sebelum kita ada dalam hadirat, semua kata-kata syukur yang keluar di hatimu itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Waktu kita lepas sakit hati kita Bapak Ibu, kita bukan orang-orang yang sombong. Tapi kalau kita tidak mau lepas dan terus dengan cara kita, percayalah awal kehancuran itu adalah kesombongan. Kalau terus dengan sikap hati yang seperti itu, semua persembahan kita itu pasti seperti Kain. Kita beri, tapi Tuhan tidak terima. Mari biarkan hati kita seperti tanah hati Habel yang mau melakukan kehendak Bapak Yahweh. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira Habel ini Kain ini dia petani ya, dia menghasilkan sayur mayur. Kok Bapak Yahweh tidak terima sayur mayurnya? Artinya begini, kalau kita berhikmat, pasti Tuhan buka jalan. Dia punya sayur mayur, dia punya hasil tani. Paling tidak bisa barter kan, karena zaman itu belum ada uang. Paling tidak bisa barter. Dia ambil salah satu domba dari saudara laki-lakinya Habel, dia persembahkan. Tunduk diri sedikit saja, Kain tidak mau. Karena mungkin dia merasa dia yang kakak. Karena mungkin dia merasa persembahannya juga, saya garap tanah, saya juga kerja. Nah, dari ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat fisik. Engkau mau beri persembahan, engkau mau kembalikan 1/10 atau ada ucapan syukur, bukan jumlah nilai uangnya. Tapi bagaimana engkau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan bagimu. Kita bekerja, pasti kita dapat uang. Tapi waktu kita datang bawa persembahan dengan sungut-sungut, itu yang membuat persembahan tidak hidup. Karena kalau hati lagi tidak beres, pasti sungut-sungut paling banyak. Kok ini begini ya? Kok ini begini? Semua pandangan pasti negatif. Nah, itu yang Bapak Yahweh tidak kehendaki. Mungkin dari sekarang kita belajar sama-sama untuk benahi, supaya persembahan apapun kita bagi Tuhan, baik waktu, baik keuangan, baik pikiran untuk pelayanan Bapak Yahweh dimajukan, baik semua tenaga kita itu tidak sia-sia. Karena semua ini nanti yang balas Bapak Yahweh. Tapi tunggu waktu Bapak Yahweh. Bapak Ibu kita semua sama-sama melayani. Bapak Ibu tidak melayani yang bagian pelayan ya, tidak melayani kami di sini. Kami juga melayaninya Bapak Yahweh, yaitu melayani Bapak Saudara semua ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi upahnya itu nanti diberi dari Tuhan yang kita layani. Jadi mari kita punya kerelaan dan ketulusan hati waktu kita memberi persembahan. Jangan sampai mungkin waktu kita memberi persembahan ada ketidakrelaan, ada ketidaktulusan. Sebesar berapapun engkau beri, Tuhan tidak indahkan. Karena apapun yang kau beri itu sebenarnya Bapak Yahweh sudah memberi kepada kita. Tapi jangan sampai, oh Tuhan tidak lihat
nilai persembahan. Jadi kita tidak usah kasih persembahan secara keuangan. Kan Tuhan tidak lihat, Tuhan lihat hati saya. Itu juga tidak etis ya. Karena di situ tadi dibilang memberi persembahan harus pakai hikmah. Jadi semua harus pakai hikmat supaya semua yang kita buat itu bijaksana. Ya, jangan kita asal-asalkan untuk memberi persembahan. Ingat, setiap persembahanmu apa saja harus ada unsur kehidupan, ada hikmat supaya itu diterima oleh Bapa Yahweh. Habel karena ada unsur anak domba, ada darah yang dikorbankan, makanya Bapa Yahweh disenangkan. Mari kita belajar dari imannya Habel. Dia mau pakai hikmat, dia mau lakukan yang Bapa Yahweh minta supaya persembahan kita diterima. Ya, kita belajar dari tokoh iman kedua adalah Noah. Kita sangat tahu, ini sangat familiar kisah Noah ini, kisah Nuh, Bahtera Nuh. Ya, di sini ada beberapa pembacaan, Bapak Ibu sekalian. Saya cuma ambil dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 14. Kita akan belajar selanjutnya dari kisah Noah. Kejadian 6 ayat 13 dan 15. Saya minta Ibu Nina boleh membacanya. Lalu Elohim berfirman kepadamu, kesudahan semua manusia telah tiba di hadapanku, karena bumi telah dipenuhi kekerasan dan pihak mereka, dan lihatlah aku menghancurkan mereka bersama bumi. Buatlah bagiku sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan engkau harus membuatnya dengan ter dari dalam dan dari luar. Amin. Ya, yang suruh buat bahtera itu bukan suka-sukanya Noah, tapi Bapak Yahweh. Tadi kita sudah dengar pembacaannya di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 14. Di kitab yang kita pegang atau HP yang kita pegang yang sudah diisi aplikasi kitab suci, tidak tertulis Noah membangun bahtera ini berapa lama. Benar? Tidak tertulis dia membangun bahtera itu berapa lama. Tetapi kalau di dalam kitab Yasar, kitab orang-orang jujur, itu dia bangun 5 tahun lamanya, tercatat di situ. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, waktu Noah ini disuruh membangun bahtera, tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Yasar maupun kitab Kejadian yang menyatakan bahwa Noah bertanya kepada Bapa Yahweh, bangun berapa lama Tuhan? Tidak ada satu ayat pun. Yang dia lakukan cuma melakukan pembangunan bahtera Noah. Dia hanya dengar suara Tuhan dan dia buat. Tadi kita belajar tentang iman Habel. Iman Habel itu dia tunduk diri. Sekalipun dia tahu bahwa ada juga kakaknya Kain yang mempersembahkan, tapi dia memilih untuk taat. Sekarang kita belajar dengan imannya Noah. Nuh ini atau Noah, dia tidak pernah sekali lagi bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama saya harus membangun bahtera ini. Dan tercatat dalam kitab Yasar itu 5 tahun. Hari ini saya mau bilang buat kita semua Bapak Ibu saudara sekalian, engkau ada di dalam pergumulanmu, jangan bertanya sampai kapan ini berakhir. Karena 5 tahun itu adalah waktu Noah bergumul dengan bahteranya. Kalau sampai saat ini engkau masih bergumul dengan semua pergumulanmu, percayalah kalau bahtera itu selesai 5 tahun, pasti juga persoalan kita selesai. Karena Bapa Yahweh, Tuhan yang sama yang disembah Noah dan saat ini kita sembah, kuasanya tidak akan pernah berubah. Angka 5 itu angka penebusan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi saya tidak singgung angkanya karena kita nanti akan panjang. Saya hanya kasih tahu bahwa angka 5 pembangunan bahtera Noah itu adalah waktu pergumulan. Hari ini mungkin banyak kita yang bergumul dan jawaban doa mungkin belum terjawab. Percayalah, Tuhan lagi membuat iman kita adalah iman yang kokoh. Tidak gampang kecewa. Sama dengan tadi Habel punya iman. Dia tidak neko-neko. Mungkin dia bisa sayang, aduh saya punya korban ini kan tambun-tambun bagus, saya kasih saja. Habel punya kan, Habel juga kasih.
tapi belajar dari iman Habel. Kain kasih sayur-sayuran. Dia belajar, mari kita belajar dari iman Habel. Kita belajar dari imanmu. Mereka tetap taat dan tidak pernah bantah keputusan Tuhan. Kadang kita memberi persembahan, kita selalu tarik ulur dengan Tuhan. Aduh Tuhan, ini kalau kasih, contoh kalau uang ya, lalu bagaimana? Saya bagaimana? Wah, ini kalau saya pergi ibadah, waktu tidak bisa ini sudah mepet, padahal masih bisa. Ya cuma tongkrong dengan teman-teman. Bilang buat teman-teman, terlambat 2 jam boleh. Tapi kalau terlambat untuk ibadah, diperbolehkan. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari terakhir Tuhan hanya butuh iman. Dan iman yang hidup. Yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Kita tahu bahwa waktu Noah membangun Batra ini, apakah dia membangun dengan keadaan enak-enak saja? Oh iya, ambil kayu gofir, Bapak Yahweh yang suruh pergi ke hutan, dia dengan anaknya, terus oh iya ukurannya sekian hasta panjangnya, sekian hasta tingginya, lebarnya dan sebagainya, bentuknya seperti ini, harus ada tingkat-tingkat dikasih tahu sama Bapak Yahweh. Apakah hanya sebatas itu? Tidak Bapak Ibu. Selama dia membangun 5 tahun lamanya tanpa dia tahu bahwa selesainya 5 tahun, dia ada dalam ejekan dan maki-makian orang-orang di sekitarnya. Waktu kita lagi menahan dan membangun iman kita di dalam Bapa Yahweh, kita itu diejek habis-habisan. Jangan pernah menyerah dan mundur, sebab Tuhan butuh iman seperti iman Noah. Sampai selesai semua yang ditentukan oleh kita untuk iman kita, percayalah, kita pasti akan diselamatkan. Apakah hari ini karena kita sudah lewati yang namanya orang gunjing-gunjingan dengan Bapak Yahweh lalu selesai? Tidak Bapak Ibu. Kita yang masih berdiri di sini pun pasti ada di dalam ejekan. Bapak Ibu yang duduk pun pasti masih ada di dalam ejekan, ada di dalam hinaan, ada dalam pandangan yang salah. Apakah ada waktu kita dengar, lalu akhirnya kita bilang, saya berhenti membangun Batra? Ataukah terus lanjut karena pegang janji Bapak Yahweh? Itu adalah iman yang hidup. Tadi kita sudah belajar dari pola akar Ibrani. Jaminan, bukan dasar dari segala sesuatu. Kalau dasar, dia belum ada jaminan. Tapi karena kita belajar dari pola Ibrani, itu pertanda ada jaminan di setiap pergumulan kita. Walaupun belum terlihat. Mungkin engkau ada dalam goncangan di tempat kerjamu. Percayalah, jangan mundur. Sekalipun dunia mau resesi. Jangan pernah mundur untuk terus mempersembahkan imanmu yang hidup di hadapan Bapa Yahweh. Sampai Yesua datang, tetap kita ada di dalam perlindungan. Yesua mau datang tahun Ibrani, Yom Teruah tahun berapa, itu bukan urusan kita. Yang Yesua suruh adalah berjaga-jaga supaya imanmu tetap ada. Mari kita belajar terus dari masa ke masa tentang iman, supaya kita terus tahu bahwa iman yang sesuai dengan perkataan Yesua itu seperti apa. Kita percaya Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan yang panjang, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh iman, baik dari Habel maupun Noah, percayalah bahwa tidak ada pergumulan yang tidak akan dijawab. Pasti semuanya tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saya mau bilang, Tuhan Yesua sebelum dia mengambil posisi sebagai Mesias, Juru Selamat, dia ada di padang gurun. Artinya sebelum dia disalibkan. Yesua saja itu diproses Bapak Ibu. Kok kita mau enak-enak? Saya mau bilang padang gurun itu tidak enak. Padang gurun itu tidak ada satu binatang pun yang tidak berbisa. Padang gurun itu panas. Padang gurun itu kering, padang gurun itu haus, padang gurun itu bisa membuat kita punya kulit terluka dan bisa saja kita dalam bahaya karena binatang-binatangnya ganas, kalajengkingnya, ularnya, dan berbagai binatang-binatang yang lain. Kita tidak tahu karena di sini tidak ada padang gurun, tetapi kita bisa buka di YouTube dan di bagian media-media sosial, boleh saja kita lihat padang gurun itu luar biasa panasnya. Tetapi di situ Yesua bukan hanya ada di padang gurun. Dia tidak makan dan tidak minum selama berapa hari Bapak Ibu? 40 hari. Di dalam kondisi
padang gurun, Yesua pun masih ingat untuk tetap berpuasa. Padahal Yesua tidak berpuasa, tidak di padang gurun pun tidak jadi soal karena dia Tuhan. Tetapi dia miliki hati kerendahan. Dia tidak ambil posisinya sebagai Tuhan, tapi dia mau jadi teladan supaya yang mengikuti dia juga melihat dia sudah melakukannya. Di dalam masa padang gurun pun, masa sulit-sulit pun, Yesua ada di situ. Jadi kita tidak punya alasan Bapak Ibu untuk bilang dengan alasan kita lagi begini dan begitu, kita ada di masa sulit, kita ada di dalam semua pergolakan, dengan semua pergumulan, karena Yesua sudah ada di situ. Kalau kita ada di dalam situ, Yesua pun pasti ada bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang bukan hanya bertanggung jawab, tapi dia tetap setia berserta kita. Yang ketiga Bapak Ibu, tokoh kitab suci kita yang ketiga, Henok, orang pertama yang terangkat ke Samaim. Tadi kita belajar tentang iman Habel, iman yang persembahkan, korban yang hidup. Yang kedua, kita belajar tentang imannya Noah, iman yang tetap setia sekalipun ada di dalam tekanan. Kalau sampai dua tokoh iman ini, kita punya iman sudah seperti imannya Habel dan juga Noah, percayalah kita pasti akan mampu di imannya Henok, yaitu iman untuk pengangkatan. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Dengan iman Henok telah diangkat sehingga tidak melihat kematian, dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya, dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Mari Bapak Ibu, sebelum pengangkatan, hidup kita itu berkenan di hadapan Bapa Yahweh dan juga menjadi saksi untuk sesama kita. Jangan sampai hampir mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat, orang masih mengeluh tentang kelakuan dan karakter kita. Harusnya sampai kedatangan Yesus tidak hanya dengan mulut kita bersaksi, tapi karakter Yesus ada di dalam kita. Yaitu apa? Mengampuni, mengasihi, setia, dan selalu merendahkan diri. Karena merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itu yang dikehendaki. Itu iman yang nanti akan membawa kita sampai kepada pengangkatan. Iman kita ini harus setara Bapak Ibu dengan Henok, karena tercatat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Saya minta Ibu Nina boleh membaca. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara berbulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam pengasihan, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Amin. Setuju? Semua akan ada dalam pengangkatan? Milikilah iman seperti Henok. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Yesua tidak akan keluar dari 7 pola perayaan, karena Yesua pasti menggenapi 7 hari raya. Tapi masalahnya mau datang kapan itu bukan urusan kita, tapi kita dikasih tahu untuk mempersiapkan iman kita. Saya mau bilang ke depan ini, di dalam tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang, kalau Tuhan Yesua masih kasih kesempatan untuk ada dalam pertobatan besar-besaran, mari kita pergunakan waktu ini. Jangan sampai hanya secuil saja. Kalau kita mau punya iman sebesar biji sesawi, tetapi baru sedikit tersinggung, sedikit pahit hati, sedikit kecewa dengan Tuhan, pergumulan lama dijawab marah Tuhan, sedikit tidak suka sesama, imanmu bertumbuh dengan cara apa Bapak Ibu? Tapi kalau kita tidak memperdulikan keadaan itu, pokoknya seperti pepatah bilang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang mau ngomong apapun, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagimu. Sama seperti Noah. Biarkan pandangan orang kepada kita dengan cara pandang mereka yang salah. Yang penting kita tidak seperti mereka memandang mereka bersalah,
Karena keputusan untuk nanti hari pembalasan itu Bapak Yahweh punya keputusan. Nanti kita turun sama-sama dengan Yesua, baru menghakimi. Di situ baru kita pakai otoritas. Sekarang jangan kita saling menghakimi. Nah, supaya pada waktu kita lagi mempersiapkan semua yang Tuhan mau, kita punya semua kesiapannya. Itu benar-benar iman kita terbukti seperti Henokh. Bapak Ibu, saya tidak munculkan gambarnya, cuma saya mau kasih tahu ada bunker-bunker elit yang sudah dipersiapkan. Nanti buka di Google, di Chrome, bisa cari di mana saja. Kalau tidak salah, bunker elit di Jerman. Itu luar biasa seperti dunia lain, tapi megahnya minta ampun. Mengapa mereka buat bunker? Karena mereka mempersiapkan hari kiamat. Saya kalau kasih masuk gambar karena terlalu banyak ya kalau penjelasannya. Ada kamar tidurnya langsung berhadapan dengan depannya ada akuarium gambarnya, atau mungkin dibuat seperti itu. Terus katanya bunker ini tahan dari bom sebesar apapun, bunker ini tahan dari goncangan gempa bumi sebesar apapun, bahkan pesawat jatuh pun tidak bisa menghancurkan bunker ini. Dan itu benar-benar ada dipersiapkan untuk orang-orang elit. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa nanti akan ada peperangan besar dan mereka akan lari sembunyi di situ. Sikap itu orang-orang yang tidak punya iman. Tapi kita tahu perlindungan kita pasti datang sebelum itu terjadi. Dan itu sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Mereka saja mempersiapkan, bagaimana dengan kita yang sudah mendengar isi hati Tuhan. Mari kita siapkan semua, masing-masing kita punya iman. Ingat, saya mau bilang, kalau saudaramu yang sakit hati, jangan engkau turut sakit hati. Karena iman yang Tuhan datang itu masing-masing. Engkau tidak bisa beriman nebeng dengan saudaramu. Jadi kalau saudaramu lagi tidak benar, engkau tegur dengan kasih, supaya masing-masing itu dibenarkan oleh kuasa Tuhan. Pada waktu Tuhan datang, engkau mendapati upah karena engkau menjadi orang-orang benar yang membenarkan orang lain. Jangan khawatir dengan apa yang engkau makan. Kita hidup bukan oleh roti saja, tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh Elohim kita. Itu yang membuat kita kuat. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan memberkati engkau, membelanjakan sesuatu dengan keuanganmu, belanjakanlah itu yang adalah roti, bukan yang lain. Maksudnya, jangan pakai keuanganmu dengan hal-hal yang tidak kosher, yang tidak disetujui oleh Bapak Yahweh. Bangker-bangker itu sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Kita tidak usah pedulikan dengan apapun persiapan mereka. Mereka berpikir bom, mereka berpikir pesawat jatuh, mereka berpikir gempa bumi dan bencana alam. Tapi mereka lupa kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu bisa menghancurkan segala unsur yang ada di dalam bumi ini. Di dalam kitab suci kita tercatat hari kiamat, ada peta zaman ya, saya tidak jelaskan. Mulai dari peta zaman itu kalau dilihat dari anti Hamasya yang sekarang sudah terjadi, nanti dia akan total kontrol pengangkatan. Terus Yesua turun di Bukit Zaitun, ada perang Armageddon. Setelah itu kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun setan dilepas. Setan kalau didekatkan pas dibuka ganas, ya kan? Coba kalau anjing diikat, dilepas bisa paling jahat 2 kali lipat. Setan dibelenggu, kerajaan 1000 tahun itu tidak ada setan. Nanti pengangkatan tidak ada Tuhan. Ya, jadi saya mau kasih tahu, berhati-hati dan tetap berjaga-jaga dengan imanmu. Kerjakan saja apa yang Tuhan perintahkan bagi kita masing-masing. Kita hanya fokus untuk semua apa yang Tuhan percayakan. Setelah itu baru kiamat. Kiamat itu apa Bapak Ibu? Unsur-unsur bumi ini akan dihancurkan. Tidak ada satu titik pun yang dibiarkan. Langit dan bumi akan dihancurkan karena bumi yang baru akan muncul. Dan itu seizin Bapak Yahweh. Setelah itu pengadilan tahta putih.
Pengadilan Kata Putih yang sudah mengalami rapture tidak akan ada di situ. Kenapa? Kita sudah terima mahkota. Pengadilan Kata Putih itu bagi orang-orang yang tertinggal. Kita punya perjuangan, mari jangan sia-siakan waktu. Sampai rapture kita semua selamat, kekal hidup bersama Yesua. Makanya hari ini kita belajar tentang pola pandang Ibrani tentang apa yang namanya iman, supaya waktu Yesua datang didapati iman kita tetap ada. Iman ini dikatakan sebagai jaminan dari segala sesuatu yang diharapkan dan keyakinan dari kepastian juga bukti yang tidak kita lihat. Ya Bapak Ibu, saya akan terangkan sedikit sebelum kita akhiri ini semua tentang arti emunah atau iman dalam bahasa Ibrani. Huruf-hurufnya ada sekitar 5 huruf ya Bapak Ibu. Kenapa iman itu dikatakan sebagai jaminan dari segala yang diharapkan dan keyakinan, kepastian, bukti dari yang tidak kelihatan. Kata iman dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata emunah. Emunah ini Bapak Ibu ada 5 huruf. Hurufnya huruf alef, huruf mem, huruf waw, huruf nun, dan huruf he. Kita belajar dari satu-satu huruf. Huruf alef di dalam kata emunah yang tadi diawali dengan huruf alef memiliki arti Elohim, yaitu Bapa Yahweh. Jadi dia punya huruf pertama, huruf alef itu ditujukan kepada Bapa Yahweh. Itu maksudnya. Memiliki power atau kekuatan dan juga memiliki kekekalan ketuhanan Bapa Yahweh. Jadi waktu kita beriman yang namanya emunah, kita akan dapati itu ada suatu kekuatan dahsyat Bapak Ibu. Yang berikut hurufnya itu huruf mem. Di dalam kata emunah huruf mem memiliki arti unlimited, ada kuasa yang tidak terbatas. Huruf yang ketiga, huruf waw. Di dalam kata emunah ini ada huruf waw memiliki arti hook, yaitu penggait, yang artinya untuk menarik atau membawa. Jadi iman kita harus dibawa masuk dalam kekekalan Tuhan, bukan stuck saja dengan yang kita tahu-tahu saja. Bisa paham Bapak Ibu? Nah, huruf yang keempat, huruf nun. Di dalam emunah, kata emunah memiliki arti individual in the time dimension. Artinya seseorang dalam dimensi waktu. Nah ini saya mau bilang, iman itu tidak bisa kita nebeng. Karena memang di dalam kata emunah itu terdapat individual. Suami istri pun tidak bisa, imannya satu. Perkawinan boleh satu, iman tidak bisa satu. Makanya tadi saya bilang, kalau saudara, ibu, adik, sesamamu lagi bermasalah, jangan engkau campur karena iman saja sendiri-sendiri. Bisa paham Bapak Ibu? Ini agak keras karena memang kita lagi persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi untuk kita beriman itu dipastikan individual, satu-satu orang. Di dalam huruf terakhir dari kata emunah atau iman adalah huruf he, memiliki arti reveal, mengungkapkan atau menyingkapkan. Jadi kalau iman tidak disingkapkan, berarti itu engkau tidak beriman. Jadi waktu kita beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yesus, rahasia-rahasia kerajaan samaim itu dibukakan supaya kita memahami imunah atau iman kita itu seperti apa. Dan imunah atau iman dikatakan sebagai jaminan dari segala yang diharapkan dan keyakinan dan kepastian juga bukti dari yang tidak kelihatan. Karena itu imunah adalah satu kekuatan yang tidak terbatas. Iman kita, emunah kita, itu adalah kekuatan yang tidak terbatas, yang sanggup menembus dimensi kekekalan. Wow. Atau alam supranatural, masuk di dalam mujizat, alam mujizat Bapa Yahweh, dan membawa kita kepada penyingkapan akan Elohim yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang, iman yang sejati, yang sesuai dengan pengertian adalah kita bisa menembus waktu Bapa Yahweh. Seperti apa? Contoh, kita mungkin bergumul, bahtera Noah itu 5
tahun tadi sudah dijelaskan. Kita mungkin bergumul Bapak Ibu, engkau masih ada di dalam pergumulan. Tapi karena imanmu sudah bisa sebesar biji sesawi, yang waktu pergumulannya harus 10 tahun, itu bisa Tuhan percepat hanya dalam 1 tahun. Sekali lagi, maksud dari emun atau iman dengan pola pandang Ibrani. Karena engkau punya iman yang besar seperti biji sesawi, menembus waktu Bapa Yahweh. Kita akan lihat, wah, kita berdoa lama sekali baru dijawab karena di alam nyata kan. Tapi pada waktu kita punya iman dengan pola pandang yang benar, menembus waktunya Bapa Yahweh yang mungkin dijawabnya 5 tahun, Tuhan tarik mempercepat jadi 1 tahun, pergumulanmu dijawab. Bisa paham Bapak Ibu? Amin. Kalau mungkin 1 bulan baru engkau terima, tapi karena engkau melakukan semua tindakan-tindakan iman dari contoh-contoh orang-orang dalam kitab suci, 3 contoh tadi, mungkin 1 bulan, tapi Tuhan mempercepat, engkau punya pergumulan dijawab esok pagi. Engkau menembus waktu Tuhan yang kekal itu. Engkau membawa alam mujizat Bapa Yahweh masuk dan memenuhi semua pergumulan. Itu emunah yang sesuai pola pandang Ibrani. Itu yang Yesua bilang, hari ini kalau iman sebesar biji sesawi, engkau berkata gunung akan pindah. Jadi tidak harus dibatasi dengan waktu. Karena waktu iman, kita beremunah atau kita beriman, itu membawa kita masuk di dalam kuasa yang tidak terbatas. Milikilah iman seperti Habel, mempersembahkan yang terbaik dengan kerelaan dan ketulusan, walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Milikilah iman seperti Noah, tetap kerjakan tanggung jawabmu sambil menanti Tuhan menggenapi janji dengan waktunya sehingga imanmu tidak digoyahkan. Milikilah iman seperti Henokh, iman yang akan membawa engkau masuk di dalam pengangkatan. Lewat iman kita yang sungguh-sungguh, kita mampu masuk dalam kekekalan Bapa Yahweh. Lewat iman kita akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesua HaMasiah. Tetaplah beriman dengan pola pandang yang tepat, dengan apa yang sudah diajarkan hari ini. Mari kita fokus masing-masing dengan semua panggilan kita di hadapan Bapa Yahweh. Percayalah, pergumulanmu sudah dijawab karena imanmu pasti lebih besar dari biji sesawi. Demikian isi hati Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.